Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ikan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi yang cerah ini. Secerah keadaan market dengan saking cerahnya warna menjadi merah merona ya teman-teman ya. Oke teman-teman semua, di pagi hari ini memang keadaan market bisa kalian lihat merah merona ya teman-teman. Cuman di sini ada informasi yang cukup menarik, informasi yang bagus untuk berkelangsungan daripada si Luna Classic itu sendiri teman-teman. Karena kita akan membahas perihal Luna Classic. Dan kalau kita lihat Luna Classic sudah turun lagi di area 23-an ya teman-teman, atau 30 di belakang koma dengan kepala 23939 teman-teman untuk Luna Classic saat ini, oke. Nah, di kesempatan hari ini teman-teman ada informasi di mana ini adalah suatu desentralisasi application daripada Luna Classic yang pertama ini sudah diluncurkan teman-teman. Nah, ini membuat utilitas daripada Luna Classic semakin tumbuh secara pelan-pelan gitu teman-teman. Dan kalau kita lihat bersama di sini teman-teman, Terra Rebels meluncurkan dApps pertamanya di Terra Classic yang dapat membantu membakar lebih banyak launch. Nah, dApps daripada Luna Classic yang pertama ini teman-teman, memang ini suatu kayak permainan teman-teman, cuman kita harus beli tiket dan sebagainya. Nah, jadi dApps yang pertama ini teman-teman ini akan lebih bertujuan untuk membangun atau membakar Luna Classic itu teman-teman. Secara tidak langsung kita akan membakar juga. Karena apa? Karena yang terjadi di dalam dApps ini adalah transaksi secara on-chain teman-teman. Nah, di sini Terra Rebels telah meluncurkan dApps di jaringan Terra Classic. Dalam sebuah tweet hari ini, Terra Rebels mengumumkan bahwa mereka telah meluncurkan permainan lotre di jaringan Terra Classic. Nah, jadi ini adalah permainan, suatu permainan ya teman-teman. Kita membeli tiket ya kan, kayak spin lah kurang lebih seperti itu, atau lotre ya. Lotre atau intinya permainan dengan satu tiket itu kita harus membayar 5.000 Luna Classic atau sekitar 1,2 dolar kalau nggak salah teman-teman ya. Nah, di sini ini adalah aplikasi terdesentralisasi pertama atau dApps yang diluncurkan oleh Terra Rebels di jaringan Terra Classic. Untuk berpartisipasi dalam lotre, pengguna harus menemukan dApps melalui situs web Terra Rebels. Nah, di mana mereka akan diminta untuk menghubungkan dompet Terra Luna Classic launch mereka. Jadi kalian ketika mau ikut andil terhadap dApps ini teman-teman, kalian juga harus mencantumkan dompet Terra Luna Classic kalian ya teman-teman, untuk mendapatkan reward jika kalian menang nantinya gitu teman-teman. Karena di sini per detail satu tiket lotre hanya seharga 5.000 Luna Classic, sekitar 1,25 dolar dengan tarif saat ini ya. Khususnya permainan akan memilih pemenang di akhir setiap putaran yang berlangsung selama 7 hari. Jadi selama kurun 7 hari itu nanti akan diumumkan pemenangnya ya. Jadi kalau kalian ingin ikut berpartisipasi dengan berharap dapat hadiah ya, kalian harus mengeluarkan biaya sebesar 1,2 dolar ya untuk per tiketnya. Jadi semakin banyak kalian menginginkan tiket tersebut, maka semakin banyak juga pengeluaran koin kalian, dan di situ pun kalian juga ikut andil dalam pembakaran Luna Classic. Nah, itu ya. Nah, di mana deskripsi lengkap dApps pada perselisihan Terra Rebels mengungkapkan bahwa pemegang akan berhak atas 60% dari kumpulan 40%, sisanya akan dibagikan sebagai berikut. Nah, jadi di sini ketika kalian mendapatkan rewardnya atau kalian menang dalam lotre ini teman-teman, atau game lotre ini ya, bisa dikatakan seperti itu, kalian hanya akan menerima 60% dari hadiah tersebut. Semisal hadiahnya itu 1 juta Luna Classic ya, kalian akan menerima 60%-nya teman-teman, berarti 600 ribuan ya, 600 ribuan Luna Classic.
Dan 40%-nya nanti teman-teman akan masuk ke beberapa kelompok, di mana 26% ke dompet yang terbakar atau alias 26% ini masuk ke alamat burn ya, di burn kayak gitu teman-teman. Jadi sekitar 400.000 koin Luna lah, kurang lebih seperti itu. Ini hanya sekitar contoh saja ya teman-teman, itu akan di burn ya. Bukan di burn, bukan keseluruhan, bukan 400 ya, sorry, cuman 26% dari 400 Luna Classic tersebut akan di burn kayak gitu. Dan di sini 6% untuk pembuatan dApps, 7% untuk pemberontak, dan 1% untuk disimpan dalam cadangan kontrak. Nah, jadi akan semakin banyak pembakaran juga teman-teman ya yang terjadi di dalam dApps ini ya, yang diluncurkan pertama kali oleh Terra Rebels ini teman-teman. Seseorang pengguna memuji penciptaan tersebut sebagai prestasi yang signifikan, mencatat bahwa seluruh proyek yang dibangun dengan permainan lotre sebagai fokus menghabiskan waktu bulan-bulanan dan mengembangkan, dan masih berjuang untuk beroperasi secara optimal. Namun dia menegaskan bahwa game yang dibuat oleh Rebels bekerja dengan sempurna. Nah, jadi game ini sudah dikatakan bekerja dengan sempurna ya, karena memang di sini kalau kita lihat teman-teman, ini bertujuannya sebenarnya untuk menarik orang-orang ini masuk ke dalam aplikasi ini gitu teman-teman. Untuk apa? Untuk bertujuan mempercepat pembakaran gitu teman-teman, kalau saya amati seperti itu. Nah, ini juga bagus juga untuk ke depan daripada Luna Classic. Karena apa? Semakin banyak orang yang berpartisipasi ke dalam aplikasi ini teman-teman, atau game ini, maka akan semakin banyak juga yang ikut dalam andil pembakaran. Maka pembakaran daripada Luna Classic akan semakin banyak gitu. Dan di sini sementara itu ulasan tidak selalu positif. Misalnya pengguna mengklaim dApps tidak berfungsi dengan yang lain, menambahkan bahwa tampaknya tidak berfungsi untuk perangkat Android. Nah, jadi masih ditemukan beberapa bug juga sebenarnya di sini ya. Nggak semuanya positif. Kadang gini ya, bisa ngeklaim, kadang nggak bisa, kadang error kayak gitu teman-teman. Dan intinya ada permasalahan juga. Tapi untuk segi pendapatan pembakaran ini juga akan membantu lebih banyak lagi. Nah, perlu disebutkan bahwa Terra Rebels tidak membuat perbedaan seperti itu. Nah, jadi Terra Rebels itu tidak membuat perbedaan mau dibuka di Android, di iPhone dan sebagainya, itu bisa, karena Terra Rebels tidak membuat perbedaan. Oke. Game baru ini menghadirkan peluang menarik bagi komunitas untuk mengurangi pasokan Luna Classic sambil tetap menawarkan utilitas seperti yang dilaporkan. Oke. Jadi buat teman-teman semua atau pemegang Luna Classic ini, utilitas daripada Luna Classic ini semakin kesini ya, dia semakin tumbuh secara perlahan kayak gitu. Yang semalam kita bahas juga gamenya ya kan, dimana dengan memainkan game tersebut kita bisa mendapatkan reward berupa token Luna Classic, kurang lebih seperti itu. Dan di sini perlu disebutkan bahwa membeli tiket adalah transaksi on-chain. Nah, yang saya bilang di atas tadi, membeli tiket adalah transaksi on-chain, di mana itu juga akan terjadi pembakaran. Jadi kalau kalian menyetorkan 5.000 Luna Classic, itu nggak sepenuhnya masuk full 5.000. Di situ terjadilah pemotongan pajak 0,2% untuk dikirim ke dompet Inferno atau dompet mati ya kan. Nah, luka bakar lebih signifikan selain 26% dari kumpulan tadi, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini positif juga untuk meneruskan pembakaran daripada Luna Classic ya. Semoga saja Luna Classic ini bisa berkembang lagi gitu teman-teman ya, karena di sini masih banyak orang yang berharap uang mereka kembali dengan pasca keruntuhan Luna Classic. Oke, mungkin ini dulu perihal Luna Classic, semoga bermanfaat. Salam cuan.